Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda semuanya, adapun materi kita pada hari ini adalah tentang bilangan bulat. Nah, mungkin dari Anda semua bertanya-tanya, apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah terdiri atas bilangan bulat positif, nol, dan negatif. Kalau bilangan bulat positif dikenal dengan istilah bilangan asli. Jadi tidak perlu lagi kita kasih plus di depannya. Langsung kita tulis 1, 2, 3. Nah, agar anak Bapak ingat, kalau ada tanda minus atau tanda kurang berarti dia negatif. Jika tidak ada tanda kurang di depan berarti itu adalah bilangan bulat positif. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, sekarang kita membaca bilangan bulat positif dan negatif ya. Contoh soal yang pertama. Nah, ini apa? Ada tanda kurang di depannya, nak? Tidak. Kalau tidak ada tanda kurang di depannya, berarti dia positif. Maka dibaca positif 8. Nah, jadi jika menghemat saja, boleh tidak kita tulis positif di depannya. Boleh langsung saja 8. Nah, berbeda dengan negatif. Kalau negatif diawali dengan tanda kurang atau minus. Contoh negatif 12. Tulis negatif 12. Nah, untuk penanaman konsep, bilangan bulat yang terbesar itu adalah positif, kemudian nol, kemudian negatif. Jadi nanti pada pengurutan bilangan, kalau dimulai dari yang terbesar, maka dimulai dari positif, nol ke negatif. Nah, jika nanti pada soal dimulai dari yang terendah, maka mulailah dari negatif, kemudian nol, dan positif. Begitu sebaliknya. Nah, itulah kita mengenal yang namanya bilangan bulat. Baiklah Anda semuanya, jika tadi kita sudah mengulas tentang bilangan bulat, nah sekarang Bapak akan menjelaskan konsep bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata ini muncul pada kegiatan sehari-hari, bahkan ada nanti pada soal cerita ya. Nah, agar lebih paham, Bapak ulas tentang konsep bilangan bulat. Nah, yang pertama naik. Nah, kalau naik-naik ini kira-kira positif apa negatif? Nah, naik apa nak? Positif. Jadi dia plus. Turun dia apa? Negatif. Maju apa? Positif. Mundur negatif. Ke kanan berarti dia positif. Ke kiri negatif. Di atas positif. Di bawah negatif. Benar positif. Salah negatif. Untung positif. Rugi negatif. Ini nanti penerapan pada soal. Kalau ingat ya, kalau ada kurang di depannya berarti dia negatif. Jika tidak ada tambah, tidak perlu tanda tambah, berarti dia positif. Ingat saja, kalau dia ada kurang nanti di soal berarti dia negatif. Contoh soal. Udin berenang di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, jika ada soal seperti ini, bagaimana cara menulisnya? Udin berenang di kedalaman 5 meter di bawah. Kalau di bawah apa? Negatif. So, negatif 5 meter. Nah, ini cara menulis pada soal cerita. Ini konsep ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita fokus ke contoh soal ya. Soal yang pertama. Nah, kita cek dulu langkah pertama, kita cek simbol atau tanda yang ada di depannya. Nah, yang pertama ada tanda kurang.
Kalau tanda kurang berarti dia negatif. Kita tulis negatif 12. Nomor 2, 15. Kita cek, ada tanda kurang di depannya? Enggak. Kalau tidak ada tanda kurang di depannya, berarti dia positif. Maka kita tulis positif 15. Nah, kalau negatif lawannya positif ya. Nah, kemudian nomor 3. Suhu udara di puncak turun. Ada kata kunci, turun. Berarti dia kalau turun apa tadi? Negatif. Negatif 3. Nomor 4. Ani menyelam di kedalaman 25 meter di bawah. Ada kata kunci di bawah. Berarti apa nak? Negatif 25. Hati-hati ya. Ingat konsep yang tadi. Nah, yang kelima, suhu badan Adi naik, berarti dia positif. Langsung aja 5, tidak perlu tanda tambah di depannya. Nah, paham semuanya?